bisa teman-teman lihat akar-akarnya muter. Oke, selamat siang sobat bonsai, sobat semesta dimanapun kalian berada. Hari ini aku bakalan ngajak kalian main ke kebun bonsaiku ya. Ini salah satu kebun sancang. Dan hari ini kita bakalan melakukan aktivitas press batang dan bersih-bersih di bagian akarnya sebelum kita lakukan proses pengangkatan. Jadi ikuti terus. Baiklah, untuk pertama-tama ini harus kita bersihkan dulu ya rumput-rumput liar yang tumbuh di sekitaran tanaman bonsai sancang ini teman-teman. Kenapa? Ini ya untuk mempermudah kita melihat akar-akarnya, sekaligus juga akan membantu pertumbuhan bonsai kita itu menjadi lebih baik kalau sering-sering kita bersihkan rumput-rumput liar yang ada di sekitaran bonsai ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, akar-akarnya muter atau tumbuh dengan rapi lah di bagian sampingnya tuh. Teman-teman bisa lihat akarnya mutar dengan baik. Oke. Di sini udah ukuran bonsainya juga udah mulai cukup besar ya. Ini ada di ukuran kisaran sekitar 40 sampai 50 cm. Nah, di sini teman-teman kita akan lakukan proses pengepresan atau pemotongan kepada batang bonsai ini. Nah, oke, langsung saja kita press dulu ya, kayak gini ya. Kita kasih tanda dulu bagian mana yang bakalan kita potong nanti, atau sebagian ini juga ada yang bakalan kita cangkok angin. Jadi sayang banget kalau batangnya kita buang. Jadi sebagian nanti bakalan kita cangkok angin. Fungsinya untuk apa? Agar batangnya itu tidak terbuang dan bisa kita tanam lagi nanti. Oke, langsung aja deh kita potong sebagian. Jadi untuk beberapa batang yang tunasnya ini udah mulai tumbuh, kita potong, kita press agar dia fokus untuk pada pertumbuhan tunas ya. Serta di sini teman-teman juga bisa lihat nih bagian mana yang bakalan kita potong, itu juga bakalan menentukan arah tumbuh tunasnya teman-teman. Jadi nggak sembarangan potong, kita harus jeli, harus tahu bagian mana yang bakalan kita ambil. Nah, untuk bonsai yang aku potong ini dia bentukannya formal ya nanti ya. Wah, ini dia teman-teman bisa saksikan tuh, tampilannya keren banget. Tampilannya keren banget. Oke, kita pindah ke yang lain deh. Ini banyak banget di kebunku, banyak banget bonsainya. Teman-teman bisa lihat tuh. Untuk akarnya rata-rata itu muter di samping ya, jadi melingkar dengan rapi. Kita lihat. Wah, ini sebagian juga ya, ada yang tetap kita tinggalin tuh bagian batang ya. Lihat nih ukuran bagian akarnya tuh keren banget. Batangnya udah cukup besar ya. Oke, kita bersihkan dulu nih bagian akarnya biar kita tahu arah pertumbuhannya itu seperti apa teman-teman. Karena akar ini adalah awal dari kita menentukan arahnya. Nah, untuk bagian batang ini nih yang tadi aku ceritakan, ini bakalan kita cangkok ya, karena sayang banget batangnya ini bagus, dan sekaligus kita lakukan pengelosan lah sementara buat agar kambiumnya ini tertutup teman-teman. Nah, seperti ini nih jadinya ya. Wah, ini ketutup banget nih akarnya, tapi udah mulai kelihatan dikit ya. Ini juga udah harus kita bersihkan bagian yang kita cangkok angin, karena ini juga bakalan kita tanam lagi nantinya teman-teman. Oke, ini bakalan tumbuh persemian ya di sini ya. Oke, jadi ini guys, sebagian sudah kita selesai lakukan pengepresan ya. Nih untuk size-nya kisaran sekitar 40 sampai 60 lah. Tuh ada perbandingannya ya dengan korek. Terus nih untuk gayanya nanti jadi formal, dan akar-akarnya ini muter guys ya. Ini bisa teman-teman lihat akar-akarnya muter. Untuk usia ini sekitar 1,5 tahun lah, termasuk cepat karena
ya, tanahnya juga bagus guys. Oke ya, jadi tinggal kita tunggu persemiannya nih di sini, lalu langsung kita program di tanah lah, nanti kita program. Jadi nantikan terus untuk videonya ya. Wah, modelnya udah jadi keren banget. Berulang-ulang kali. Oke, kita potong-potong lagi nih teman-teman ya. Nah, bagian-bagiannya ini kita potong sampai kita menemukan bentuk seperti apa nih yang bakalan kita rencanakan nanti. Nah, sebagian kita potong, sebagian ada yang juga kita cangkok angin teman-teman. Untuk yang ini ukurannya lumayan ya, lumayan gede. Wah, sebenarnya sayang kalau dipotong, tapi mau gimana lagi, harus kita potong biar lebih cepat pertumbuhan persemiannya teman-teman. Jadi semakin cepat dia bersemi, tumbuh batang-batang kecil yang baru, itu semakin cepat pula nanti kita bisa melakukan program seperti itu. Nah nih teman-teman bisa lihat, ini bentukan bagian depannya seperti ini nanti. Bisa dibayangkan ya, nanti kalau persemiannya udah tumbuh lalu kita lakukan program, wah pasti udah keren banget teman-teman. Ini untuk ukurannya nanti bakalan jadi demek tuh. Wah cukup keren ya bentukannya ya. Wah keren banget. Nah, jadi teman-teman, proses untuk membuat sebuah bonsai itu memang sangat panjang ya. Seperti ini, dari masih saat di tanah udah kita lakukan pemrograman nih. Kenapa? Agar kita bisa segera menentukan arahnya seperti apa, bentuknya seperti apa, gayanya seperti apa. Mau gaya coklat, mau gaya demek atau formal, itu kita tentukan mulai dari sekarang teman-teman. Jadi itulah ya kenapa kadang harga bonsai itu cukup stabil dan fantastis, karena memang prosesnya itu cukup panjang. Nah ini ya, kita lakukan pengepresan, kita juga harus jeli terhadap mata tunas yang bakalan kita potong agar tumbuhnya itu sesuai dengan imajinasi kita. Oke, jadi itu guys ya, ada 3 baris lah. Ini satu baris kisaran 15 batang. Nih sementara 3 baris yang kita press itu sebenarnya masih banyak banget ya sancang itu, dan di sana juga masih ada sancang. Wah ini nggak ngatasi kalau kita press semua, jadi kita cicil-cicil aja dulu ya. Ini sementara 3 baris inilah yang kita press 3 kali 15. Wah ini guys, untuk ukurannya lumayan ya, ukurannya wow mantap. Jadi ini tinggal kita tunggu persemiannya, nanti udah tumbuh semi tinggal kita arahkan, baru setelah itu kita akan fokus untuk proses pengangkatan lalu program ya sampai jadi. Wah mantap, mantap sekali. Terima kasih, jangan lupa untuk follow guys, dukung terus. Banyak sekali ya guys ya. Jadi itu ya teman-teman, proses pengepresan batang sancang kita. Ini untuk ukurannya sebenarnya udah siap panen, jadi kita lakukan pengepresan dulu, dan beberapa itu seperti yang tadi kita lakukan cangkok angin karena sayang batangnya gede banget. Oke teman-teman, bisa tunggu next videonya untuk terus mengikuti perkembangan proses dari budidaya bonsai sancang. Terima kasih, jangan lupa subscribe dan like, serta tinggalkan di kolom komentar ya buat yang mau tanya-tanya. Thank you.